Bolehkah Anda menukar beras yang bagus? Boleh tidak disebutkan? Oh, nggak boleh nanti ini. Beras bagus, beras sebutlah beras mudik lah, sudah. Beras mudik yang bagus 3 kilo ditukar dengan beras yang kurang bagus lah, mungkin dari gudang X seperti itu, 5 kilo. Beras 3 kilo ditukar 5 kilo. Orang yang memiliki beras 3 kilo pingin beras yang lebih banyak 5 kilo. Kenapa? Mungkin anaknya banyak. Orang yang punya beras 5 kilo dah bosan dia makan beras yang buruk ini, pingin beras yang enak. Aku punya beras bagus 3 kilo, aku punya beras yang kurang bagus 5 kilo. Kita tukar ya? Ya. Deal? Deal. Pakai salaman. Saya tanya ke antum, praktisi ekonomi, halal atau haram? Saudaraku, Syekh Albani satu ketika ditanya, wahai Syekh, apakah azas, apakah dasar Islam itu dapat bangkit kembali? Dan mengapa pula negeri-negeri kaum muslimin itu menjadi negeri-negeri yang hina, yang minoritas, yang terbelakang? Syekh Albani, akhi, ditanya tentang perkara ini. Pada pertemuan beberapa waktu lalu kita ungkapkan 2 pemaparan indah dari Syekh Sa'rawi Al-Mutawalli ketika ceramahnya di San Francisco. Hari ini mari kita bawakan sebuah hujah indah. Mungkin hujah ini akan kita sampaikan beberapa kali karena mungkin waktunya yang tak memungkinkan. Syekh Albani menjelaskan apakah yang menjadi asas negeri-negeri muslim itu kemungkinan bangkit atau tidak pernah bangkit sama sekali. Kira-kira mengapa negeri-negeri kaum muslimin tidak ditolong? Kenapa negeri-negeri kaum kufar menang, jaya, mulia, sainnya, ekonominya? Dan kenapa negeri-negeri muslim menjadi negeri-negeri kecil yang hina, yang terbelakang, yang dianggap bodoh, yang dianggap kotor, jorok, dekil, dan lain sebagainya? Ikhwan, inilah topik yang begitu mencemaskan bagi dunia, terutama yang anti-Islam. Syekh Albani menjawab dengan beberapa jawaban penting. 2 bahagian dari jawabannya. Jawaban pertama, mengapa negeri-negeri kaum muslimin itu hina? Sebelum menjawab asas kebangkitan Islam. Negeri-negeri kaum muslimin itu hina, diantaranya yang paling kita khawatirkan adalah kaum muslimin, orang Islamnya tidak paham Islam. Islam tidak paham Islam. Kalau ada orang Islam yang tidak paham Islam, dalam agama kita itu musibah. Musibah besar, akhi. Bagaimana mungkin seorang muslim tak paham Islam? Apakah ada orang Islam tak paham Islam? Inilah dia barometer Islam di zaman Nabi dan Islam di akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita lihat. Adalah musibah besar, lebih besar dari musibah pesawat Sriwijaya jatuh. Ya, itu menjadi perhatian dunia. Semua teori konspirasi terus. Kalau ikhlas dalam musibah itu dan kemudian menerima takdir Allah dengan sabar, maka insya Allah kal jihadin, bagaikan wafatnya al-jihad. Jaminannya surga. Itu musibah, betul. Tapi kalau ada orang Islam tidak paham agama, hadza akbarul musibah. Ini musibah paling besar. Kenapa demikian? Dapat menjadikan manusia itu dalal, sesat, dan menyesatkan. Kalaulah sesat dan menyesatkan sampai kepada kemusyrik, dan na'udzubillah pasti di neraka Allah. Masa si Ustadz begitu? Al-jawab, iya. Apakah yang menyebabkan kita tidak paham? Mengapa kita tidak paham? Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita bawakan
hadis sahih Abu Daud. Ya, hadis sahih Abu Daud nomor hadis 1582. Oke, 4 perkara, paling kurang 4 perkara ini yang membuat negeri-negeri kaum muslimin itu tidak bisa bangkit dan dia menjadi negeri hina. Contoh, apakah kita paham dengan syariat dan doktrin agama kita? Ini perkara penting. Pada pertemuan yang lalu kita bahas hadis tentang ghina. Iza tabayatum bil ghina. Bila jual beli inah. Itu syarat pertama. Apa jual beli inah? Kita sudah bahas sedikit kemarin. Jual beli inah adalah jual beli dengan cara kilah. Untuk menghindari riba, maka dibuat kilah, dibuat akal-akalan, dibuat akal-akalan. Kenapa dia buat akal-akalan? Karena dia tidak paham doktrin Allah, syariat Allah. Saya kasih contoh. Bolehkah Anda menukar beras yang bagus? Boleh tidak disebutkan? Oh, nggak boleh, nanti ini. Beras bagus, beras, sebutlah beras mudik lah, sudah. Beras mudik yang bagus 3 kilo ditukar dengan beras yang kurang bagus lah, mungkin dari gudang X seperti itu, 5 kilo. Beras 3 kilo ditukar 5 kilo. Orang yang memiliki beras 3 kilo pingin beras yang lebih banyak 5 kilo. Kenapa? Mungkin anaknya banyak. Orang yang punya beras 5 kilo dah bosan dia makan beras yang buruk ini, pingin beras yang enak. Aku punya beras bagus 3 kilo, aku punya beras yang kurang bagus 5 kilo. Kita tukar ya? Ya. Deal? Deal, pakai salaman. Saya tanya ke antum, praktisi ekonomi, halal atau haram? Halal atau haram? Haram? Halal. Halal atau haram? Disinilah butuh paham. Yang jawab halal, loh, apa salahnya? Wong suka sama suka, aku ridho, dia ridho, ikhlas. Sudah deal, pakai salaman lagi. Memang deal itu pakai salaman. Siapa yang ngajari? Nanti kita akan bahas itu. Yang mengatakan boleh dan halal, alasannya apa salahnya? Wong ini baik, suka sama suka, aku ridho, dia ikhlas, aku dapat manfaatnya, dia juga dapat manfaatnya. Baik. Yang mengatakan haram, inilah butuh hidayah pemahaman. Wallahi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata, apa kata Nabi? Saya bacakan hadisnya, antum bisa kejar hadisnya itu. Allah dan Rasulnya mengharamkan az-zahab min az-zahab wal fiddah min al-fiddah, az-zahabu bil zahab wal fiddah bil fiddah. Allah mengharamkan emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, wal barru bil barri, gandum ditukar dengan gandum, wasair bis sair, gandum yang halus ditukar dengan gandum yang halus yang lain sejenis dengan jumlah yang berbeda dan kualitas yang berbeda, wat tamar bit tamar, kurma dengan kurma, wal mihal bil mihal, garam dengan garam, garam dengan garam ditukar, misal bil misal, kecuali jual beli itu yadan biyadin, tunai yang bukan sejenis. Boleh atau tidak? Dalil mengatakan haram. 6 bahan pokok yang tak boleh dibarter dengan cara yang zalim di sebelah pihak. Barang ini bagus ditukar kepada barang yang kurang bagus, jumlahnya lebih banyak, dalam fikih haram. Tapi Yahudi mengatakan, apa salahnya? Wong suka sama suka. Hadza bai'ul yahud
wan nasara. Disitulah Pak kita perlu paham. Ada dalil yang mengatakan tidak boleh jual beli 6 produk. Apa dia? Emas, fiddah wal fiddah, dhahab wal dhahab, perak. Apalagi? Gandum. Gandum yang biji dan gandum yang sudah digiling. Apalagi? Tamar. Apalagi? Garam. Garam. Ini semua dapat kita analogkan karena kita tidak makan gandum, tentu beras, tentu beras. Orang Papua tidak makan beras, lebih cenderung tentu sagu. Baik, akhi. Akidah kita dan fikih kita mengatakan haram berdasarkan syariat Nabi. Tapi ilmu ekonomi kita mengajarkan, maaf, tuh teman, beliau pakar ekonomi kita. Kecuali orang yang akidahnya lurus, dia katakan di kelas haram meskipun teori ekonomi membenarkan. Inilah perang antara sains, pendapat teori-teori konyol, dengan cara jual beli yang Allah ridho. Selama kita tidak memenuhi kaedah dalam jual beli yang Allah ridho dan Rasulnya ridho, selama itulah bangsa itu menjadi bangsa yang hina. Ini untuk satu perkara kecil, Pak. Kecuali Bapak punya mobil Mercy, tukar dengan 3 mobil Avanza. 1 mobil Mercy, 3 mobil Avanza buruk. Suka? Deal? Salaman. Halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Kenapa halal? Aywa. Maaf ya. Nah, di sini kita mengerti dan paham. Itu baru satu aspek. Ada puluhan dalil, ada puluhan, subhanallah, luar beli. Dan inilah yang menyebab negeri-negeri kaum muslim itu tidak bisa bangkit dan hina. Kenapa? Melanggar ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita katakan itu agama, wong ada akadnya kok. Barangnya barang yang halal, ada akadnya, ridho sama ridho, apa salahnya? Tapi salah besar dalam syariat karena Nabi melarang. Nah, kita tinggalkan jual beli begitu bukan karena tidak ada manfaatnya, tapi karena ada larangan Allah Azza. Ketaatan kita kepada larangan Allah itulah yang mendatangkan hidayah pemahaman Islam dan kemuliaan pada diri kita, pada usaha kita sampai kepada negeri ini. Wallahi kalau tidak ditegakkan hukum ini, pastilah bangsa itu bangsa mul'anah, hina selamanya. Terima kasih. Gak usah banyak-banyak. Besok saya akan paparkan lagi contoh-contoh dari Nabi yang membuat telinga kita panas dan kita jadi paham. Cukup satu ini Abu Daud, hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahih mutlak, ada dalam Sunan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan tidak dibantahkan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan hidayah pemahaman Islam kepada kita. Allah selamatkan akidah kita, Allah selamatkan muamalah kita sampai kita dibangkitkan bersama Nabi dan melewati siratal mustaqim bagaikan kilat masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.